Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Telusa dengan NIM 2024-45003. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan sosiologis. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian sosiologis. Pengertian sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, pola hubungan sosial, serta interaksi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi berfokus pada analisis struktur sosial, norma, nilai, dan bagaimana individu maupun kelompok berperan di dalamnya. Tujuan utama sosiologi adalah memahami dinamika sosial agar dapat menjelaskan pola dan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Berikutnya, tujuan sosiologis. Tujuan sosiologis adalah untuk memahami dan menganalisis hubungan sosial, pola interaksi, serta struktur masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat mengetahui bagaimana individu berperilaku dalam kelompok, bagaimana norma dan nilai terbentuk, serta bagaimana perubahan sosial terjadi. Hasil dari pemahaman ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial, meminimalisir konflik, dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Berikutnya, konsep dasar sosiologis. Yang pertama, sosialisasi, yaitu di mana individu belajar nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, teman, dan lembaga sosial lainnya. Melalui sosialisasi, individu menjadi anggota masyarakat yang berfungsional. Yang kedua, budaya. Sistem nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan artefak yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Budaya membentuk perilaku dan identitas individu serta memberikan kerangka kerja untuk memenuhi dan berinteraksi dengan dunia. Yang ketiga, struktur sosial, yaitu pola hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial mencakup institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Struktur sosial mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya kekuasaan dan peluang. Berikut peran sosiologis ada 3. Yang pertama, pemahaman realitas sosial. Sosiologi berperan penting dalam membantu kita memahami realitas sosial yang kompleks. Dengan menggunakan metode penelitian, analisis yang sistematis, sosiologis dapat mengungkapkan pola dan tren sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, solusi permasalahan sosial. Sosiologi memberikan kerangka kerja untuk merumuskan sosiologi yang efektif terhadap permasalahan sosial. Dengan memahami akar penyebab permasalahan, sosiologi dapat membantu dalam mengembangkan intervensi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan sosial. Yang ketiga, membangun masyarakat yang lebih baik. Sosiologi mendorong perubahan sosial yang positif dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial. Sosiologi dapat membantu masyarakat dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu cabang-cabang dalam sosiologi. Yang pertama, sosiologi pendidikan, mempelajari pengaruh struktur sosial terhadap pendidikan, peran pendidikan dalam masyarakat, dan berbagai isu terkait pendidikan seperti kesenjangan pendidikan, akses pendidikan, dan kualitas pendidikan. Kedua, budaya. Budaya yaitu mempelajari pengaruh sistem ekonomi terhadap kehidupan sosial, peran kelas sosial dalam masyarakat, dan berbagai isu terkait ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, sosiologi politik, mempelajari pengaruh kekuasaan politik
terhadap struktur sosial, peran politik, serta seperti demokrasi, partisipasi politik, dan konflik dalam politik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sosiologi kesehatan, mempelajari pengaruh faktor sosial terhadap kesehatan badan, kesehatan dalam masyarakat, dan berbagai isu terkait kesehatan seperti akses kesehatan, penyakit menular, dan gaya hidup sehat.